dia langsung duduk. Kata Rasulullah, kum sholli rakaatain. Berdiri dulu, sholat dulu 2 rakaat. Jadi pada saat imam berkhutbah Anda boleh sholat sunnah 2 rakaat. Ya, jadi jangan langsung duduk masuk masjid itu. Bagi orang yang beriman, ketika masuk ke dalam masjid itu jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Namanya tahiyatul masjid. Ya, kalau di lapangan gimana Ustaz? Nggak ada tahiyatul lapangan. Nggak ada. Ya, tapi kalau tahiyat sholat sunnah mutlak boleh saja dilakukan. Biasanya kalau Idul Fitri di lapangan gitu, tidak ada sholat sunnah lapangan, tapi sholat sunnah mutlak boleh dilakukan. Sholli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, boleh saja, karena Allah menjadikan tanah suci dan boleh dibuat tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sholat Jumat itu Pak, kenapa harus ngikutin 2 khutbahnya? Sekali lagi, catatan buat kita, sholat Jumat adalah 4 rakaat. Nah, pada saat Anda masuk ke masjid, misalkan kesiangan atau macet di jalan, ketemu masjidnya mepet banget, kita begitu turun masuk ke masjid, imam sudah 1 rakaat sholat Jumat. Khutbahnya kan sudah selesai itu. Khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu ya. Kalau Idul Fitri baru khutbah dulu, baru sholat. Berarti Anda nilainya sudah ketinggalan 3 rakaat. Nah, berlakulah fikih. Fikih dalam kitab Fathul Mu'in dulu ketika saya ngelewatin pesantren tuh, ngelewatin doang Pak. Ya malum lah, namanya juga betah di jalan. Dari rumah pengen ke pesantren, dari pesantren pengen pulang. Jadi betahnya di rumah, di jalan. Dalam kitab Fathul Mu'in dan di sarahnya pun I'anatut Thalibin bahwa ada kalimat begini, sholat wala nawa, nawa wala sholat. Nanti saya terjemahkan. Sholat wala nawa, tapi tidak niat untuk sholat tersebut. Nawa berniat untuk sholat tersebut, wala sholat, tapi sholatnya bukan yang diniatkan. Jadi begini, ketika Anda masuk sholat Jumat di rakaat kedua, hitungannya kan sudah tertinggal 3 rakaat. Maka setelah itu lanjutkan 4 rakaat karena Anda jatuhnya sholat duhur. Niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya sholat duhur. Itu namanya sholat wala nawa, nawa wala sholat. Karena sholat Jumat tidak ada masbuk, tidak ada masbuk. Makanya rugi bener kalau kita ikut sholat Jumat tidak menyimak 2 khutbahnya. Anda cuma sholat duhur 2 rakaat. Mana ada sholat duhur 2 rakaat? Kecuali sholat duhur dalam perjalanan yang mubah disebut qasar. Coba tolong perhatikan banget tuh. Ini bisa jadi jamaah kita begitu. Para pengurus masjid itu mestinya mengumumkan, kasih tahu, saya di taklim itu diulang-ulang Pak. Nah persoalan nanti dia kagak mau ngikut, ya sudah, kita sudah gugur, kita sudah mengingatkan. Nah sekarang nih saya sudah ingatkan, besok Bapak tetap datangnya begitu, ya nanti tanggung jawab sendiri. Kecuali kalau tidak tahu. Kan orang yang tahu itu lebih berat Pak daripada orang yang kagak tahu hukumannya. Ya, kayak penegak hukum nyolong, korupsi gitu, itu kan mestinya lebih berat Pak. Ya, penegak hukum bunuh orang mestinya lebih berat hukumannya. Kalau di Indonesia kan enggak, diulur-ulur. Terus sekarang udah setahun juga belum putus juga hukumannya berapa tahun. Tahu kan siapa? Udah gak usah diomong. Yang inisialnya FS apa itu? Ya. Baik, sholat Jumat nilainya 4 rakaat. Jadi Anda ketika melakukan sholat Jumat tidak boleh lagi meninggalkan khutbahnya, apalagi ngobrol sambil ngerokok. Kebiasaan kita tuh begitu Pak, rebutannya pulang. Beda tipis sama di Mekah. Kalau di Mekah tuh rebutan masuk, kalau di kita rebutannya pulang begitu. Tapi ngobrol nggak main tidur. Kalau tidur masih mending Pak, selama tidak batal. Jadi tidur nggak boleh nyender. Dalam fikih itu, kecuali kalau ada teman yang ngasih tahu Pak tadi buang angin, nah itu batal. Dalam kitab Jami' as-Sahih, orang tertidur pada saat mendengarkan khutbah masih dimakfu kalau tidak batal wudunya.
Jadi kalau tidur itu nggak boleh nyender begini Pak. Kalau nyender begini batal. Kenapa? Alasannya kata fikih al-ainani qaidus sahih. Pantat kita, lubang dubur kita diikat dengan mata. Kalau matanya melek, ini tertutup. Tapi kalau matanya tertutup, ini terbuka. Maka Bapak perhatikan, orang tidur pulas buang anginnya kagak punya salah, keluar aja pes gitu. Tapi kalau orang yang hidup kan biasanya ngeden dulu kalau mau buang angin. Paling tidak tertahan. Nah itulah kaidah dalam fikih. Makanya kalau tidur begini nih, alladzi maq'adahu mumakkinin maq'adahu fil ardi, yang tempat duduknya tidak bergeser dari tempat dia duduk, maka tidak batal. Al-Jami' as-Sahih Abi Hurairah meriwayatkan seperti itu. Ya, kecuali ada temannya, nah tadi buang angin, batal. Karena ada orang yang mengingatkan. Oke, itu tentang hari yang paling baik. Termasuk di dalamnya adalah sholat yang terbaik, yang tata caranya pun punya tata cara tersendiri. Termasuk khutbahnya. Khutbah Jumat itu ada rukunnya Pak. Seperti sholat, nggak sembarangan main naik ke mimbar aja. Alhamdulillahirabbil alamin, wasiatu bitaqwanya nggak dibaca. Coba dengerin kalau Jumat. Pasti ada ittaqullah, mutlak harus ada. Kalau imam tidak membaca itu, batal khutbahnya dan batal sholat Jumatnya. Memang gampang khotib. Kalau jadi penceramah mah gampang Pak. Masuk aja ke pesantren Al-Yutubiyah. Tahu Al-Yutubiyah? Tahu. Nah iya, saya Google. Guru besarnya tuh. Sehari aja udah nongkrong di situ, udah jadi ustad udah. Yang lain bid'ah semua, masuk neraka semua. Perasaan lo doang yang punya surga. Sanadnya kagak jelas. Gak bisa Pak. Kita ini ibadah harus pakai aturan. Apalagi Jumat. Jumat itu dalam fikih arkanul khutbataini khamsatun. Rukun 2 khutbah itu ada 5. Yang pertama hamdulillah, baca alhamdulillah. Yang kedua as-salatu ala nabi, membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. 2. Yang ketiga al-wasiyatu bittaqwa, ittaqullah. Nah, yang keempat al-qira'atu ayatin minal Qur'an, baca ayat dari Quran. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kelima ad-du'a lil mu'minin. Makanya Anda suka dengar kalau Jumat, Allahumma ighfir lil muslimin. Itu rukun. Ini perasaan di mana-mana itu melulu yang dibaca. Emang itu syaratnya. Seperti kita sholat wajib baca Fatihah di setiap rakaat. Anda ketinggalan Fatihah di rakaat pertama, maka rakaat pertama tidak dihitung. Seperti juga khutbah ketinggalan salah satu rukunnya, berarti khutbah itu tidak dihitung. Kalau khutbahnya tidak dihitung, berarti ada yang kurang dalam sholatnya, sholatnya tidak sah, Jumatnya bubar. Selesai mah selesai, tapi tidak punya nilai. Makanya hati-hati betul Pak. Saya mohon maaf, bukan sok pinter. Orang yang khutbah di masjid saya, itu saya selektif bener. Dia paham gak nih sama rukun khutbah? Kalau tidak saya siapkan tuh di mimbar itu ada tulisan pakai bahasa Arab. Arkanul khutbataini khamsatun. Tulis dipampang agar orang yang menyampaikan materi tidak lepas dari itu. Terserah mau pakai materi apa, temanya mau apa terserah. Yang jelas rukunnya harus terbawa. Seperti Anda sholat, terserah mau baca surat apa, tapi Fatihah mesti dibaca. Baca surat panjang banget, Fatihahnya kagak dibaca, nggak sah sholatnya. Silakanlah cari guru lain, kiai yang lain barangkali tanyain, boleh apa kagak sholat kagak baca Fatihah? Nggak bisa. Justru Fatihah bisa diulang kalau Anda tidak hafal lagi yang lain suratnya. Tapi jangan jadi imam, bingung makmum. Waladdallin, amin. Agak tahu lagi bahasa yang lain. Kulhu belum hafal, malap. Kuliah belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca alhamdulillah lagi. Boleh Pak, boleh. Dalam fikih boleh. Kalau Anda tidak tahu lagi surat selain Al-Fatihah, boleh diulang. Status yang pertama rukun, status yang kedua sunnah.
Kalau kagak bisa ya udah Yasin aja. Panjang amat enggak, Yasin mah enggak panjang. Yasin enggak panjang. Surat Yasin baru panjang. 83 ayat. Makanya sering saya bercandain tuh. Kagak boleh malam Jumat Yasinan, enggak boleh. Dosa. Ngapain malam Jumat Yasinan? Baca surat Yasin boleh. Yasinan enggak boleh. Kalau baca Yasin, baca surat Yasin boleh ya. Makanya belajar ilmu kalam gitu loh. Ilmu kalam itu ilmu bahasa, Pak. Ilmu mantik namanya. Jadi bicara itu sesuai, artinya akan sesuai. Oke, jadi yang pertama, hari terbaik adalah hari Jumat. Fiha khuliqa Adam. Di hari tersebut diciptakan Nabiullah Adam, biangnya manusia. Tapi biang manusia pun belum mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam dalam kitab Bustanul Wa'idin itu nikahnya, mas kawinnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Padahal Nabi Muhammad belum ada ya. Belum jauh. Kita umatnya malas bener baca sholawat. Halo. Baca sholawatnya berapa ratus sehari? Kalau lagi butuh doang, banyak utang, jualannya nggak laku-laku, baru sholawatan lagi, bukan sholawat. Sholawatan sama sholawat beda, Pak. Sholawatan mah Rabbana ya Rabbana ya, sholawatan namanya. Kalau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, boleh pakai Sayyidina, boleh juga enggak ya, silahkan aja, nggak usah dilarang-larang. Yang perlu dilarang itu, yang perlu diomongin yang kagak baca sholawat gitu. Silakan aja baca Sayyidina, tidak merubah status Nabi, tidak. Dalam Al-Quran saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Zakaria adalah wa sayyidahu wa hasura wa nabiyyan minas shalihin gitu. Jadi tidak ada larangan. Jumat adalah hari terbaik dibandingkan dengan hari yang lain. Kemudian kata Nabi, fiha as-sa'ah, di hari Jumat akan terjadi kiamat. Dulu saya pernah dikasih tahu sama abah saya, Pak. Kata abah saya, nak, nanti kiamat itu hari Jumat bulan puasa. Awal puasa hari Jumat. Untung besok bukan Jumat kayaknya. Masih lama berarti ya. Masih lama, insya Allah masih lama. Ya kita nggak tahu lah Pak, kiamat mah Nabi juga kagak tahu kok. Cuma Nabi ngasih alamatnya doang, ciri-cirinya doang. Ciri-ciri kiamat yang paling menonjol itu nanti akan datang di mana kebatilan lebih berkuasa dibanding dengan kebenaran. Kemudian zalimnya pemimpin ini tidak bisa dibendung. Namanya anak buah Dajjal. Makanya kita kan sering berdoa tuh kalau dalam tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min syarril fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu luar biasa. Nah hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Saya dulu suka parno Pak, kata anak-anak sekarang. Kalau Pak ini bulan puasa nih, mulainya hari apa nih? Kalau hari Jumat takut-takut kiamat gitu. Dulu waktu kecil Pak, waktu kecil. Kalau sekarang sih udah dewasa enggak juga lah. Gitu. Tapi mikir-mikir juga sih. Untungnya besok hari Kamis kayaknya sih puasa awalnya. Ya enggak juga seperti itu. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hari Jumat itu jangan kita sia-siakan. Apalagi ibadah tak bernilai. Seperti tadi, tidak mengikuti dua khutbahnya atau mengikuti dua khutbah tapi ngobrol. Ada lagi juga khutbah baca HP. Udah diem aja. Pada saat khutbah itu simak aja. Kalau gimana kalau baca Quran? Ya sebetulnya baca Quran mah nggak perlu pada saat orang lagi khutbah. Di pasar nggak ada pelanggan baca Quran, nanti insya Allah pelanggannya datang banyak. Tapi kadang-kadang begitu gangguannya kita. Sekalinya banyak pelanggan, lupa baca Quran. Ya, ya Pak. Jadi diuji sama Allah tuh sepi terus biar baca Quran terus. Makanya jangan ditinggalin baca Quran. Belum lagi nanti sama sholat. Giliran sepi sholat, tahajud sholat, duha sholat, giliran laris bablas sholat duhurnya kagak. Repot juga kita. Itu hari yang paling baik adalah hari Jumat. Yang kedua, ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Khairus syuhur syahrul Ramadan. Kata Ibnu Abbas, sebaik-baiknya bulan adalah Ramadan. Alasannya apa? Fiha unzilal Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Makanya saya bilang tadi, Ibnu Abbas ini cerdas otaknya dan tahu tentang ilmu tafsir. Jadi semua jawaban itu berdasar kepada Al-Qur'an. Hari Jumat, hari yang paling mulia, kan ada surat Jumat, Pak. Satu-satunya surat yang nama hari Jumat. Silakan cari surat hari Senin, ada nggak? Surat Senin ada nggak? Katanya hari kelahiran Nabi. Ada nggak di Quran? Ya memang hari Senin adalah hari yang diciptakan Nabi Muhammad. Tapi hari yang paling baik adalah hari Jumat. Sampai dalam Al-Quran ada nama hari dibuat nama satu surah. Surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 yang isi ayatnya 11 ayat. Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Ramadannya Pak, Ramadannya. Kitanya mah enggak. Ramadan itu seperti kendaraan. Ada 30 kendaraan nih, 30 hari misalnya. 30 kendaraan. Kendaraan pertama kita naik, kendaraan kedua kita naik, kendaraan ketiga kita naik, terus berlanjut sampai ke kendaraan 11 berhenti. Biasanya kan begitu Ramadan. Ramai masjid itu 1 sampai 10. Ya. 10 sampai 30 enggak tahu dah. Yang ramai Islamik biasanya. Depannya kan pada belanja ke bapak-bapak tuh situ. Ya. Yang jualan di depan Islamik. Tarawehnya di situ, ada yang 50.000 nawarnya itu. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan terbaik. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat turun Al-Quran. Jadi gini, Al-Quran itu turun 2 kali Pak. Yang pertama diturunkan ilas sama dunya, turun ke langit dunia, itu tadi kata Ibnu Abbas tanggal 27 bulan Ramadan. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad terindikasi malam 17. Makanya di masjid-masjid kalau Ramadan biasanya peringatan malam nuzulul Quran pada tanggal malam 17 Ramadan. Nggak salah. Orang memperingati malam nuzulul Quran tanggal 27 juga nggak ada masalah. Emang salah? Enggak, dua-duanya turun Quran juga. Kalau tanggal 27 turun sekaligus, mushaf itu turun sekaligus Pak. 30 juz, 114 surah turun langsung ke langit dunia, dicicil kepada Nabi selama 23 tahun. Dari usia 40 tahun sampai usia 63, Quran dicicil turunnya kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan. Namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya. Salah satu ada surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu surah Abasa itu teguran buat Nabi. Kenapa? Suatu saat Nabi sedang berkumpul dengan kaum Quraisy pembesar. Datang seseorang yang buta, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah, langsung bertanya, tidak menghiraukan orang-orang yang sedang mengobrol. Ini kan etika Pak. Al-Quran itu mengajarkan etika. Ketika ada orang lagi ngobrol dengan orang lain, jangan main selonong aja. Tunggu dulu dia selesaikan, baru kita nanya. Gitu. Itu etikanya. Nah, Rasul ketika ngobrol dengan kaum Quraisy pada saat itu, pembesar-besar Quraisy, datang Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum itu suaranya cakep banget Pak. Saingan sama Bilal bin Rabah. Orangnya buta. Jadi orang buta itu biasanya suaranya bagus. Sama satu lagi orang yang bagus itu suaranya orang hitam. Jadi bapak-bapak kalau mau bagus suaranya jadi hitam aja. Enggak juga lah, itu mah bawaan Pak. Bilal bin Rabah tuh kulit hitam Pak. Suaranya mantep banget. Dan kalau bulan Ramadan, Bilal bin Rabah itu adanya sebelum subuh, adzan awal. 10 menit lagi sebelum subuh tuh Bilal adzan. Kalau di kita bukan pakai adzan, pakai imsak. Padahal kalau bahasa imsak itu berhenti puasa. Bahasa yang tepat itu bukan imsak, ikhtiyar, kehati-hatian. Jadi yang namanya imsak itu subuh baru imsak. Orang kalau Anda kesiangan di masjid Al-Barakah, imsak, Bapak kesiangan, makan aja dulu. Tapi begitu Allahu Akbar, jangan minum dulu Pak, batal. Tanggung nih baru nyampe sini minum aja, batal puasanya. Berhenti.
Jadi yang namanya puasa itu imsakun minal fajri ilal ghurub. Yang namanya puasa itu adalah mulai menahan makan dan minum mulai dari sholat subuh sampai sholat maghrib. Bukan 10 menit sebelum subuh. Itu namanya ikhtiyat. Apa dalilnya? Bilal bin Rabah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah sahur bersama. Sahur bersama itu ada contohnya, Pak. Ada contohnya. Sahur bersama Rasulullah, lalu berangkat di Madinah itu, berangkat dari tempat sahur bersama ke masjid itu kurang lebih ukurannya 50 ayat Al-Quran dibaca. Nah, di-compare lah dengan orang-orang Indonesia 10 menit gitu. Jadi sebetulnya imsak itu bukan waktunya berhenti, bukan waktunya puasa, tapi hanya mengikuti anjuran Rasulullah agar kita berhati-hati. Sahur jam 2 montok sampai subuh masih makan. Jangan. Ikhtiyat, Pak. 10 menit lagi sebelum subuh berhenti. Itu namanya ikhtiyat. Berjaga-jaga. Buat jaga-jaga, kehati-hatian. Itu jangan sampai bablas kecuali kesiangan. Kesiangan juga jangan sengaja begitu. Maka kenapa sih? Karena dalam sahur itu kan sunnahnya diakhirkan. Dalam puasa itu yang pertama ta'jilul futur, yang kedua ta'akhirus suhur. Yang pertama mempercepat buka, kemudian mengakhirkan sahur. Tapi jangan diputar jamnya. Ke jam 5 diputar ke jam 6. Biar cepat waktunya, buka sendirian atau batal puasanya. Mempercepat itu kalau sudah masuk waktunya. Ta'jilul futur. Orang Indonesia mah dibikin nama makanan takjil itu. Kalau bulan puasa kan pada dijual-jualin takjil. Takjil itu artinya mempercepat. Orang Indonesia memang pada bikin nama-nama mentang-mentang bahasa Arab gitu, kagak tahu artinya dijual lagi. Iya kan? Jual apa? Takjil. Takjil apaan? Coba ngomong sama orang Arab kalau kagak diketawain. Kok dipercepat dijual, maksudnya apa? Ya. Kan orang Indonesia mah aneh-aneh, Pak, makanannya. Coba kalau bulan puasa, biji salak aja dimakan. Ada tahu nama makanan biji salak ada kan? Ada. Serakah bener. Biji salak aja dimakan. Orang Indonesia makanannya macam-macam, Pak. Kalau nasi Padang mah ketahuan jadi pedas juga. Ya. Nah, ini mah ada di depan Islamik tuh bakso pelakor, sambal setan. Ya. Nah, iya. Nasi goreng gila lagi. Ada lagi tahu ranjau. Allahu Akbar, ranjau lu makan. Aneh bener itu makanan-makanan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan karena yang pertama turun Quran, dan kedua wa fihi siyamul wajib. Wa sawabul nawafil ka sawabil fardi. Kata Ibnu Abbas, keistimewaan Ramadan itu terdapat puasa wajib yang pertama. Puasa yang wajib itu cuma Ramadan. Dan puasa Ramadan itu di akhir ayat 184 semestinya jangan dibatalin, Pak. Dalam kondisi apapun, kalau tidak membahayakan nyawa, jangan dibatalin. Kenapa? Karena Ramadan itu kemuliaannya tidak mungkin diulang di bulan yang lain. Ayo, ibu-ibu yang suka masih yang masih aktif, itu bayar puasa Ramadan yang kemarin, bayarnya bulan Ramadan ini apa bulan biasa? Bulan biasa lah. Bulan Ramadan lagi namanya bukan bayar utang, puasa beneran. Dan itu keistimewaannya beda. Bagi Anda yang membatalkan puasa karena dua alasan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. 184. Barang siapa orang yang dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh berbuka. Artinya kalau boleh berbuka, puasa dulu. Ini mah ada orang Kalibaru, Pak, waktu itu tanggal 25 Ramadan mau pulang, nyarap pagi-pagi. Saya tanya, Pak, kok nggak puasa? Saya mau pulang besok, Ustaz. Nanti siang saya mau pulang. Nah, emang kalau mau pulang kan boleh nggak puasa? Bukan boleh kagak puasa, boleh berbuka. Kalau boleh berbuka berarti puasa dulu apa enggak? Ya puasa dulu. Kalau kagak puasa apanya yang dibuka? Orang kagak puasa. Pengertiannya faman kana minkum maridun au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Anda pergi kemanapun sebaiknya puasa.
Kenapa di akhir ayat 184 wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik dilakukan jika kalian mengetahuinya. Itu yang mesti dipertanyakan. Jika kalian mengetahuinya, ayo kita gali. Kenapa? Pengetahuan apa yang ada di bulan Ramadan? Yang pertama, puasa di bulan Ramadan jika dilakukan di luar Ramadan rasanya pun beda, semangatnya pun beda. Apalagi bapak-bapak. Ya, bapak-bapak tuh paling enak pak, beneran. Ibu-ibu mah hebat, bener. Mana ada ibu-ibu bangunnya jam 4 pak. Kalau bulan Ramadan minimal jam 2. Ya, ibu. Setengah tiga udah kesiangan tuh. Bapak-bapak dibangunin jam 4 aja masih males. Tinggal makan doang aja. Ya, Ramadan ada yang bangunin bininya, ada yang masakin. Coba lu bayar di bulan Syawal. Contoh, jangan bayar utang, nyawalan aja, malesnya minta ampun. Ya kan? Ada aja alasan. Hari kedua masih banyak kue, Ustaz. Hari ketiga masih banyak tamu. Lu malasan aja. Kagak kelar akhirnya puasa. Saya dulu punya kebiasaan pak. Tuh orang tua saya ngedidiknya begitu. Dari pesantren itu saya pernah pulang waktu itu. Jadi saya pulang itu setahun sekali dulu. Jadi kalau lebaran itu biasanya hari ke-7 saya pulang, besoknya lebaran. Kan 6 hari tuh puasanya. Saya waktu itu pulang pak, tanggal 2 saya pulang. Lupa gak puasa. Disuruh balik lagi sama abah saya. Lu percuma pesantren katanya. Dalam hati kan ini cuma sunnah gitu. Orang dulu Masya Allah pak, ikhtiyat, kehati-hatian. Jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun seolah-olah wajib dilakukan karena disiplin gitu. Ternyata orang disiplin itu pak, bukan cuma manusia, itu dapat keberkahan. Kalau orang disiplin itu dapat berkah. Kenapa? Karena disiplin itu ternyata Allah ajarkan dalam sholat. Disiplin pak sholat itu. Kalau belum waktunya ya nggak perlu sholat. Tapi kalau sudah waktunya jangan anda ketinggalan. Kalau bisa di awal waktu. Ngomong-ngomong masalah disiplin, puasa itu mengajarkan kita disiplin pak. Betul apa betul? Betul. Kalau belum waktunya buka, sabar aja. Ya. Tapi kalau waktunya puasa, walaupun makanannya masih banyak, ya berhenti kita. Disiplin betul-betul bulan puasa itu. Makanya sebenarnya kalau puasanya betul-betul dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, kedisiplinan itu akan dibawa di luar Ramadan. Sholatnya disiplin. Orang puasa kan pada sholat ya pak. Yang kagak pernah sholat aja kalau puasa sama sholat. Ya, kali baru sono. Tahu di sini. Hah? Enggak, di sini enggak ada. Enggak ada. Contoh doang dari sini. Dibawa ke kali baru sono. Ngomong-ngomong disiplin, ternyata makhluk Allah ada yang dicontohkan pak, makhluk yang disiplin. Ada 2. Yang satu disiplin, yang satu malesnya luar biasa. Bapak pernah ngeliat kambing? Pernah ngeliat kambing apa enggak? Pernah. Kambing hamil, pernah ngeliat? Belum Ustaz. Oh belum pernah. Nah, saya kasih tahu. Yang namanya kambing itu bu, kalau ngelahirin nggak lebih dari 2. 3 tuh susah bener. Kambing rata-rata 1 anaknya, paling banyak 2. Kalau di kampung saya pada namanya maro. Maro itu kita punya kambing, orang meliharain gitu. Nanti kalau begitu lahir anaknya itu dibagi 2 tuh. Kalau anaknya 2 ya disatuan, kalau anaknya 1 ya potongan. Itu. Dan itu boleh seperti itu. Nah, ternyata kambing ini diberkahi sama Allah. Kenapa? Karena disiplin, Mbak. Binatang saja dikasih keberkahan. Emang berkahnya apa? Coba dilihat. Ada binatang yang disiplin dan ada binatang yang nggak pernah disiplin. Namanya anjing. Anjing tuh nggak pernah disiplin, Pak. Malam kan waktu tidur kata Quran, wa ja'alna naumakum libasa, wa ja'alna laila libasa, wa ja'alna nahara ma'asha. Dalam Quran petunjuknya malam tuh buat tidur, bukan buat begadang. Anjing itu sepanjang malam nggak tidur, Pak. Begadang aja, ngegonggong melulu. Nanti pas menjelang subuh tidur dia. Coba, kalau kagak percaya, tanya deh sama orang yang punya anjing. Ini penelitian seperti itu, Pak. Makanya anjing gak diberkahi. Padahal anjing kalau beranak bisa 6, bisa 8, Pak. Padahal yang banyak dipotong anjing apa kambing? Anaknya banyakan mana? Berkah itu gak harus banyak.
Karena disiplin dikasih keberkahan, khairun yatazaddad, kata Imam Al-Ghazali. Yang namanya berkah itu kebaikan yang terus bertambah. Kambing anaknya 1-2, tapi di mana-mana Anda bisa temukan sate kambing. Mana ada sate anjing? Ada juga di sono ya. Ada juga. Iya tuh yang orangnya yang jualannya pakai jilbab, Pak. Satenya sate anjing dijual. Kata dia apa? Majelis taklimnya keren banget lagi. Majelis taklim Al-Qur'an. Apa kata dia? Di Quran tidak ada lahmul kalbi. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Tidak ada walahmul kalbi. Dia mah yang dipelajari tekstualnya doang. Saya mah kalau ngomong di depan orang begitu, emang sholat duhur ada teksnya dalam Al-Quran? Emang ada? Nggak ada. Quran itu perlu pembongkaran dengan ilmu yang lain. Nah kalau dikatakan walahmul khinzir doang, walahmul kalbi, kan ada di hadis Rasul. Kita juga sholat nih karena ada hadis Rasul. Mana ada di Quran? Di Quran itu secara global, Pak. Ayatnya ayat ke-78 surah 17. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Ini 3 waktu. Yang 2 waktu siang. Aqimis sholata liduluki syamsi. Mulai tergelincirnya matahari itu terkategori ada 2 sholat siang, duhur sama ila ghasaqil laili, sampai sempurnanya malam. Salat malam ada 2, maghrib sama wa Qur'an al-fajri, salat subuh. Enggak ada teksnya. Salat subuh ada enggak teksnya dalam Al-Qur'an 2 rakaat? Enggak ada. Makanya kalau menerjemahkan Al-Qur'an jangan cuma tekstualnya saja, esensi dan hakikatnya. Enggak bisa menerjemahkan. Nanti ujung-ujungnya kayak menteri tadi tuh, tafsir jalan lain. Jadi orang mau tafsir jalan lain, ini jalan lain. Tahu jalannya kemana? Bingung saya. Ada orang begitu jadi menteri ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya kalau sudah berhubungan dengan agama, Pak, bukan mengumpat kita, mengingatkan kepada diri kita kalau sudah pintar itu jangan keblinger. Sekarang banyak orang pintar, Pak. Orang pintar mah banyak, tapi yang ngerti dikit banget. Kalaupun pintar dia kagak ngerti, ya percuma lah. Pintar kagak ngerti mau keblinger ujungnya. Kan sekarang mau banyak begitu ya. Orang pinter tahu dia itu hukum, tapi kagak dipakai. Ujung-ujungnya ya manggut-manggut aja, ngikut juga. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an wa fihi siyamul wajib. Kemudian bulan Ramadan itu istimewanya adalah pahala sunnah dibayar pahala wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan. Makanya Ramadan itu ada ibadah sunnahnya pun berulang-ulang. Apa itu? Tarawih. Tarawih itu qiyamul lail, Pak, kalau di bulan biasa. Dan qiyamul lail kita nggak nyampe 20 rakaat. Salat tahajud paling banyak berapa? 8. 2. Salatul lail masna. Yang terindikasi orang-orang Muhammadiyah persis tuh pakai tarawihnya 8. Silahkan aja mau 8 mau 20 silahkan. Yang perlu diomongin yang kagak salat tarawih. Gak usah bawel. Kadang saya suka kesel orang. Apa tuh sholat 20 rakaat tapi setengah jam? Sama aja mendingan yang 11. Udah kagak usah iseng mulutnya. Biasa aja, yang perlu diingetin orang yang kagak tarawih. Ya Pak. Apa kagak puasa? Dan sholat tarawih mah sunnah. Yang wajibnya mah puasanya. Ada orang kali baru mau puasa kagak, tarawihnya mah iya. Ada mungkin orang sini juga ada puasanya kagak tamat. Idul Fitrinya paling depan, pakai sajadah baru. Orang lontar, kali baru, bukan lontar. Iya. Nggak ada bedanya, Pak. Nggak ada bedanya. Jadi Ramadan itu terdapat keistimewaan. Nah, kemudian yang ketiga, ma khairul a'mal. Amal apa yang paling baik? Jawaban Abdullah bin Abbas, khairul a'mal as-shalawatul khamsu. Sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu. Nggak ada lagi, Pak. Haji belum, walaupun modalnya gede. Dan kata Imam Al-Ghazali, Pak, suatu saat Imam Al-Ghazali ini komunikasi, berdiskusi dengan murid-muridnya. Ayyu syai'in akhaf, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, apakah benda yang paling ringan di muka bumi ini? Kata murid-muridnya kapas. Ada yang jawab lagi kapuk, ada lagi tisu. Pokoknya yang ringan-ringan lah. Kata Imam Al-Ghazali betul, tapi yang paling betul adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Lihat hari ini, Pak,
orang yang ngaku muslim tapi gampang banget ninggalin sholat. Perasaan kagak dosa, kagak sholat. Ya Pak? Halo? Ada nggak di sini yang begitu? Enggak ada. Mana orangnya kalau ada? Suruh ke depan. Saya sudah dengerin, saya lagi ngomong ini. Enteng banget sholat, padahal mah sholat itu abwabul a'mal, gerbang dari semua amal. Anda baik sebaik apapun, jika Anda tidak sholat, nggak ada yang diterima amalannya. Nggak ada. As-sholatu miftahu kulli a'mal. Sholat itu kunci daripada semua amal. Bahkan dalam tafsir Imam Nawawi ketika mentafsirkan surah Al-A'raf ayat ke-8, al-waznu yawma idinil haq, kata Imam Nawawi, orang kafir kebaikannya cuma dibayar di dunia doang, di akhirat nggak bakalan dibayar. Kenapa? Karena tidak beriman. Sama dengan orang Islam tapi kagak pernah sholat, nggak ada kebaikan yang dibalas nanti, karena pangkalnya, pondasinya tidak. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Mana ada bangunan bisa didirikan tanpa tiang? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, Pak. Mesti ada tiangnya. Ini bentuknya, walaupun bentuknya dinding, ya tetap aja namanya tiang. Penyangga artinya tiang itu. Jadi kalau kita sebaik apapun, saya mau jadi orang baik aja, biarin sholat mah, Allah juga maha tahu. Allah maha tahu, emang Allah maha tahu. Kita yang kagak tahu apa-apa. Hati-hati Pak, sholat itu lebih mudah ditinggalkan daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya Pak. Dan sholat itu Pak, salah satu ibadah yang mungkin juga dilakukan dengan riya. Beda dengan puasa gitu. Kalau puasa mah nggak bisa riya Pak. Ada cerita nih, puasa itu selalu ketahuan Pak, bohongnya benar pasti ketahuan. Tapi kalau yang namanya sholat ya begitulah. Bisa juga orang lewat tiap pagi ini karena ada yang diincer nih, janda misalkan, lewatnya depan rumahnya melulu kamu sholat itu, biar kelihatan nama jandanya, oh ini mah rajin sholat gitu. Hah? Ya biasa kan begitu, bapak-bapak kan senangnya sama janda katanya. Juga nggak begitu. Saya kalau ada janda mah yang soleha mah mau juga sih rencananya. Saya berani ngomong begini karena gak ada bini aja Pak. Ada bini mah waduh nggak berani. Bisa terbang tuh piring, bukan pintu, piring sama gelas pada terbang. Kacau. Yang namanya puasa itu Pak harus lillah. Kalau tidak lillah ketahuan. Nah pada suatu saat ada nih cerita, orang kerja di pelabuhan Pak. Ceritanya bulan puasa masih kerja juga. Hari kedua, hari ketiga masih kuat. Hari keempat berangkatlah dari rumah. Nyampe di tempat kerjaan, ketemu sama temannya. Temannya kagak puasa. Habis bongkar muat kan keringetan Pak. Lagi berteduh aja di pohon. Ada temannya, oh ada tukang cendol mau kagak? Agak, gua nggak punya duit juga, gua lagi puasa tahu. Kata temannya, gue yang bayarin. Kan setan yang manusia begitu Pak, banyak akalnya. Kalau setan terbuat dari jin mah gampang ngindarinnya, istighfar gitu ya, gampang. Tapi kalau setan berbentuk manusia mah banyak akalnya. Ada temannya, gue bayarin nih, mau nggak? Mau. Akhirnya tuh ditenggak tuh apa namanya, cendol Pak. Lagi panas-panas minumnya dingin, ternyata jadi penyakit Pak. Hati-hati tuh. Kalau lagi panas, cuaca panas, jangan terlalu mengkonsumsi yang dingin-dingin. Sama halnya ketika saya bawa jamaah, itu biasanya kalau di Tanah Suci Mekah, kalau pada musim panas itu tidak diperkenankan minum air yang dingin. Nah, nanti akan demam, setidaknya paling kalau tidak demam itu mimisan. Biasanya begitu. Nah, ini minum dia. Begitu minum, kata orang Jawa mah apa sih namanya ya? Apa bahasanya? Kondak. Kalau kondak itu naik ke kepala gitu. Pusing jadinya Pak, keringat dingin, habis minum cendol. Datanglah mandornya. Tanya, kenapa? Saya sakit Pak. Masih puasa kan? Masih, ini lihat mulut saya kering. Keringnya mah dilap. Padahal mah habis minum cendol. Pulanglah, disuruh pulang sama mandornya. Ya udah sana pulang dah. Izin aja pulang Pak sampai rumah. Minta dikerokin sama bininya. Masuk angin katanya, krokin begitu digoreng, oh muntahnya keluarnya cendol. Kata bininya, bang
Cendol masuknya kapan? Rasaan semalam katanya sahurnya pakai sayur asem, kok yang keluar cendol, ketahuan kan? Batal juga. Di puasa harus lillahi ta'ala aja, karena yang Allah yang tahu. Baik, perbuatan amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu menjadi barometer kok. Dan sholat 5 waktu itu sekali lagi kedisiplinan kita keseharian. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau masih ada orang sholat jalan, mencuri masih jalan, berarti sholatnya belum benar. Karena sholat yang benar-benar itu akan menghindar kita dari perbuatan yang buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat itu ternyata jam berapa? 8. Kayaknya nantangin ini jam 8. Jam 9. Oke, terakhir. Kenapa kita harus sholat 5 waktu? Dalam kitab Majalis Tsaniyah bahwa sholat 5 waktu itu ada ceritanya, Pak. Tasyakur dengan nikmat tubuh. Syukron lin ni'matil hawas. Sholat 5 waktu itu mensyukuri panca indera kita. Panca berapa? 5. Jadi nikmat yang 5 ini ditebus dengan sholat. Yang pertama, Anda bisa melihat itu dari 3 arah. Depan, kiri, kanan. Belakang bisa ngeliat gak? Bisanya pakai spion ya. Maka dengan nikmat penglihatan kita diperintah Allah sholat maghrib 3 rakaat. Dalam kita Majalis Tsaniyah. Kemudian yang kedua, Anda bisa mencium wewangian itu dari 4 jihad. Orang buang angin di belakang, kecium sama kita. Buang angin di depan, kecium juga. Buang angin sebelah kanan, kecium juga. Sebelah kiri, cium juga. Dengan nikmat penciuman, Allah wajibkan kita sholat isya 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, nikmat meraba. Nikmat meraba itu cuma 2, kasar atau halus. Dan orang-orang tunanetra itu dikasih kelebihan oleh Allah. Karena matanya tidak diberikan penglihatan, maka diberikanlah keistimewaan perabaknya lebih daripada orang yang memiliki mata. Saya dulu ketika di pesantren ada qori internasional, saya tanya, "Bang, gimana sih cara baca Quran?" "Ya ini anugerah Allah ini," katanya, "buat saya nih tangan saya." "Terus kalau tangannya luka gimana?" "Ya seperti ente sakit mata," katanya. Jadi kalau tangannya tergores itu seperti kita lagi sakit mata. Karena Allah kasih keistimewaan di tangan. Nah, meraba ini kita cuma bisa merasakan 2, yaitu kasar dan halus. Maka dengan nikmat meraba ini kita diwajibkan oleh Allah sholat subuh 2 rakaat. Luar biasa. Jadi sholat itu gak sembarangan. Artinya kalau orang yang gak sholat berarti gak bersyukur dengan nikmat Allah tuh, ya kan? Kemudian pendengaran. Pendengaran itu kita mendengar dari 4 arah. Penglihatan 3 arah, pendengaran 3 arah. Kemudian rasa. Rasa itu kita bisa merasakan 4 macam. Manis, pahit, panas, dingin. Maka dengan 4 itulah kita diwajibkan sholat asar 4 rakaat. Jadi bukan tidak ada alasan. Maka pada saat kita meninggalkan salah satu dari 5 waktu sholat itu, ada salah satu nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Apalagi sampai 5 waktu kagak disolatin, tunggu disolatin doang. Kan sholat itu wajibnya bagi orang hidup. Kata Nabi Isa dalam surah Maryam, surah 19 ayat 31, "Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Surah Maryam ayat 31 dan 32, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-shalah waz-zakat." Nabi Isa itu sholat, Pak. Berarti kalau Nabi Isa sholat agamanya apa? Islam. Nabi Isa itu Islam, bukan Nasrani. Kalau dia aku anak Tuhan lagi, recok bener kata Nabi Isa, gua bukan anak Tuhan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Di ayat ke-30-nya, qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Ayat 30-nya kata Nabi Isa, aku adalah hamba Allah yang aku didatangkan kitab
kepadaku dan aku dijadikan nabi kelak ketika dewasa. Kata Imam Nawawi, wa ja'alani nabiyyan, ataniyal kitab itu, Nabi Isa itu dalam kandungan udah dikasih ilmu sama Allah. Dan satu teristimewa bagi Nabi Isa adalah bisa bicara pada saat bayi. Nah itu yang bilang wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, itu Nabi Isa lagi digendong sama Siti Maryam. Anak kita mau ngomong balapan sama jalan duluan, ngomongnya belakangan. Kadang ya ngomongnya duluan, jalannya belakangan. Nggak ada gitu. Nabi Isa itu digendong kan bisa ngomong. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9 lewat. Mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang kasar, yang salah. Kan memang saya seperti inilah adanya. Saya karena makhluk kasar ya. Kalau makhluk halus mah gak kelihatan, Pak. Makanya wajar lah ngomong-ngomong kasar dikit begitu ya. Tapi inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini membawa manfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ya ajmain. Illa billahi wal inayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.